مشايخنا. Hadirin dimulakan, yang kita usahakan itu bagaimana kita ini mendapatkan hakikat agama ini. Bukan hanya sekedar zahirnya agama, tapi hakikat agama. Hakikat agama itu maksudnya agama yang sebenarnya, yang dulu telah diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia. Karena barang itu kadang-kadang itu zahirnya itu sama, tapi tidak sama. Ada telurnya ayam huren dengan telurnya ayam biasa, beda. Telurnya ayam huren, petelur itu dirami, nggak bisa netes, nggak keluar ayamnya. Karena ayam huren itu bertelur tapi nggak pakai pejantan, ya nggak? Gitu. Maka walaupun bertelur terus, telurnya itu ya kelihatannya rasanya sama, bentuknya sama, tapi kok nggak ada nyawanya itu. Tapi kalau ayam yang ada besantannya, maka ini dirami 21 hari keluar ayam. Bedanya apa dua telur ini? Yang satu itu proses pembikinannya itu asli, kalau yang ini tidak asli. Akhirnya beda. Mulai kan Allah SWT, begitu juga agama ini. Kalau agama itu proses pembikinannya itu asli, ikut Nabi, ikut sahabat, ikut cara yang benar, nanti itu akan keluar rohnya dari agama itu. Ada kekuatannya agama itu. Sehingga agama itu akan mendatangkan pertolongan Allah, akan mendatangkan barokah, akan mendatangkan kewibawaan di depan orang-orang kafir. Kayak para zaman sahabat dulu, para sahabat itu tidak banyak. Seluruh dunia tapi tunduk semua. Karena mereka ini telah mendapatkan hakikat agama. Mulai kan Allah Ta'ala ada garam asli, ada gambar garam. Kalau gambar garam itu ada asinnya atau tidak? Kan? Tidak. Kalau garam asli, asin. Begitu juga semulaikan agama itu, kalau agama itu asli, itu ada rasanya. Sholat ada rasanya, zikir ada rasanya. Ini tanda-tanda ini agamanya ini hakikat. Kalau nggak ada rasanya, ini tandanya baru gambar. Gambar macan dengan macan ini lain atau tidak semulaikan? Nah, tapi kalau sepintas kayak sama, ini gambar macan itu juga gitu. Gambar tapi anak kecil pun tidak takut diduduli sama anak-anak kecil. Ya, kalau macan asli, orang gede pun akan gemeter ketakutan. Begitu juga agama sebenarnya. Bagaimana kita ini mendapatkan hakikat agama, hakikat iman, hakikat sholat, hakikat ilmu. Tandanya orang itu dapat hakikat iman, tandanya itu. Apa tandanya?
ada masalah, ada keinginan, yang diingati pertama adalah Allah. Ini tandanya. Kalau ingin apa-apa itu, yang diingati pertama Allah. Kalau ada masalah juga begitu. Ancaman apa-apa dia paham. Ancaman ini semua itu hakikatnya dari Allah. Makanya yang diingati Allah. Begitu juga kalau punya hajat apa-apa, yang diingati juga hanya Allah. Karena yang bisa menunaikan hajat saya itu hanya Allah. Ini salah satu tandanya iman itu mulai kepada hakikat. Kalau kita ini perlu apa-apa atau dapat ancaman apa-apa yang teringat makhluk, itu berarti iman kita ini sangat lemah. Tandanya orang itu dapat hakikat sholat, kan? Tandanya. Salah satu tandanya, bukan tandanya banyak ini sebenarnya. Salah satu tandanya itu apa? Wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Salat itu merasa gembira, senang, tandanya itu. Kita sudah mulai dapat hakikat salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sehabis salat itu enggak mau maksiat lagi. Itu tandanya mulai akan dapat hakikat sholat. Matanya itu mau melihat wanita yang bukan mahramnya itu sudah enggak seneng. Melihat TV enggak seneng. Dengar musik enggak seneng. Gunjing orang moh. Ini tanda-tanda kita mendapatkan hakikat sholat. Sekarang tiga-tiga diulang-ulang kan. Ini supaya kita ingat. Tiga-tiga. Taqabbalallah, jazakumullah. Jadi supaya kita ini keluar itu ada target untuk mendapatkan hakikat itu, maksudnya begitu semalikan ini. Jangan keluar itu yang dipikirkan hanya bagaimana menyelesaikan waktu, tapi bagaimana kita ini berubah sifat-sifatnya itu sehingga mendapatkan hakikat agama. Bertahap-tahap semalikan. Insyaallah malikan. Tandanya orang itu mendapatkan hakikat ilmu agama itu kalau masuk betul dalam hati itu ada tandanya sebenarnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Tandanya yang pertama kali itu hatinya ada rasa takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ini tandanya orang itu ahli ilmu itu hatinya ada takut kepada Allah. Ini tandanya ahli ilmu itu bukan dia bisa bayan panjang, bukan itu. Itu namanya ahli ngomong bukan ahli ilmu. Ahli ilmu itu tandanya kalau hatinya ada rasa takut kepada Allah. Dan yang kedua, Allah ceritakan dalam Quran ketika Qarun keluar dari rumahnya dengan perhiasan-perhiasannya, maka orang umum, orang yang bukan ahli ilmu itu, oh innahu ladzu hazzin azim. Fir'aun, Qarun nih hebat betul. Hebat betul ini Qarun. Wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullahi khair. Tapi orang ahli ilmu mengatakan celaka kamu, pahala Allah lebih besar. Di tandanya orang ahli ilmu itu tidak terkesan dengan orang-orang dunia, tidak tergiur dengan orang-orang kaya. Tandanya ahli ilmu. Ya, ahli ilmu kok kalau melihat orang kaya itu betul-betul beruntung ini. Oh, ini bukan ahli ilmu itu. Walaupun sudah hafal Quran tapi belum ahli ilmu.
baru lafadznya ilmu. Nah, hakikatnya ilmu belum. Hakikatnya ilmu itu kalau masuk dalam hati tidak tergiur dengan orang dunia itu. Terus yang ketiga, di antara tandanya orang dapat hakikat ilmu itu, ilmu yang dia pelajari itu dia amalkan. Tandanya itu. Dia faham betul-betul kalau orang ahli ilmu itu, kalau haram itu seperti racun. Ada enggak orang itu tahu bahwa itu racun terus malah diminum? Ada enggak? Enggak ada, kecuali orang stres saja, orang gila. Ya. Kalau orang waras, kalau tahu racun tidak akan diminum. Begitu juga orang yang dapat hakikat ilmu agama itu, dia tidak mau yang haram itu. Nah, mulai karena Allah Ta'ala, kalau orang tahu ilmu dunia, ini emas, ini intan, masa akan dibuang? Mesti akan disimpan. Begitu juga orang yang dapat hakikat ilmu agama, setelah tahu ini adalah wajib, ini adalah sunnah, ini adalah berpahala, dia tidak akan tinggalkan. Insyaallah mulaikan. Nah, mulaikan Allah SWT, tandanya ada orang itu punya hakikat ikramul muslimin, hakikat akhlak. Itu dalam hatinya itu merasa semua orang lain itu lebih baik. Saya ini yang paling rendah, orang-orang lain itu baik. Baik semua. Menghargai umat Islam siapa saja. Itu orang berarti dapat hakikat ikramul muslimin. Apalagi kepada para ulama, orang tua. Karena dia memandang orang itu bukan dari pandangan dunia. Ini orang miskin, orang biasa. Ini namanya memandang orang dengan pandangan dunia. Kalau memandang orang dengan pandangan agama, loh, ini hamba Allah. Ini umat Rasulullah. Ini orang Islam ini adalah calon-calon raja di surga, maka dia akan menghormati seluruh orang Islam. Tapi kalau orang itu melihat orang Islam itu, alah, orang biasa itu, belum dapat hakikat ikramul muslimin. Orang Islam ini, Masya Allah ini, nanti kalau saya salaman saja, dosa-dosa saya rontok. Kalau saya mengucapkan Assalamualaikum, dapat 30 hasanah, 30 kebaikan. Nanti di akhirat, kalau dia mati dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman, nanti akan bisa memberikan syafaat kepada saya, menolong saya di akhirat. Sehingga open, yang wong Islam kok open. Seneng ndelok wong Islam. Insyaallah mulai kan? Nah. Tandanya orang dapat hakikat ikhlas, mulai kan? Tandanya apa? Dipuji, dicaci sama. Enggak peduli. Orang-orang memuji, orang-orang mencaci, tenang saja. Terus seluruh dunia mencaci saya. Kalau Allah ridho, bukan masalah. Seluruh dunia memuji saya. Tapi kalau Allah marah sama saya, ke neraka juga. Maka tidak terkesan dengan cacian dan pujian. Mulai kan Allah Ta'ala, tandanya orang itu dapat hakikat dakwah sebenarnya kan. Di antaranya loh itu, bukan semua. Dia itu merasa bahwa kemerosotan umat itu sebabnya saya. Ini tandanya orang dapat hakikat dakwah. Umat ini sedang merosot, ini karena saya ini gelap. Hati saya ini gelap, amalan saya ini gelap, sehingga sekitar saya ini jadi gelap juga. Kalau saya ini ada cahayanya, pasti sekitar saya ini juga akan padang.
Ini tandanya orang pakai dakwah, nggak nyalah-nyalahkan orang, tapi dia ini berpikir memperbaiki diri sehingga nanti dengan perbaikan dirinya itu umat akan ikut jadi tambah baik. Katanya penyair Arab, na'ibu zamanana wal aibu fina wa ma li zamanina aibun siwana. Na'ibu zamanana wal aibu fina wa ma li zamanina aibun siwana. Kita mencaci maki zaman kita, sedangkan cacat itu ada dalam diri kita sendiri. Zaman kita ini jadi cacat, jadi jelek, ya gara-gara kita ini. Coba kalau zaman ini ada Rasulullah tuh, kan jadi zaman baik toh. Jadi yang baik, yang membuat zaman ini jadi kayak begini nih siapa? Ya kita ini. Ya. Karena kita ini lemah, tidak ada kesungguhan, maka zaman ini jadi zaman lemah, jadi zaman tidak bersungguh-sungguh. Coba kalau kita ini sungguh-sungguh, zaman ini jadi zaman baik, zaman sungguh-sungguh. Betul nggak? Nah, ini tandanya orang dapat hakikat dakwah. Yang dipikir bagaimana memperbaiki diri. Umat ini merosot gara-gara saya ini. Maka waktu terjadi perang di India mulai tahun berapa, tahun 60-an itu. Perang gak karu-karuan itu. Maka ceritanya Syekh Ahmad Lat. Syekh Ahmad Lat itu datang kepada Syekh Inamul Hasan Hadraji, sesepuh dakwah di sana yang paling sepuh itu. Maka Hadraji tanya, gimana keadaan? Di sana perang, di sana perang, di sana pembunuhan, di sana pembunuhan. Maka Hadraji itu nangis. Ini semua adalah karena kelemahan saya, katanya. Ini karena kelemahan saya. Ini tandanya orang dapat hakikat dakwah.